Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami, Tuhan yang telah menyatukan kami pada sore hari ini, Tuhan yang telah membangun sukacita di sekitar sabda-Mu dan juga puji-pujian di hadapan-Mu. Hari ini bagaikan bejana yang terbuka di hadapan Tuhan. Kami kembali mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi kembali dengan sabda Allah. Ya Roh Kudus, bantulah kami, karena tanpa pertolongan Tuhan, baik hamba yang menyampaikan kebenaran sabda Allah maupun kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sulit bagi kami untuk memahaminya dengan baik. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti kekayaan sabda Allah di dalam kehidupan ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yang berbunyi, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian jawab pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, adik-adik, saudara-saudara tercinta, renungan atau tema yang diberikan pada hari ini judulnya Melihat Peristiwa Besar. Melihat peristiwa besar, pertanyaannya, peristiwa besar itu peristiwa yang mana gitu Bapak? Apa sih peristiwa besar dalam kehidupan kita? Pada waktu kita mendapatkan uang yang banyak, pada waktu kita disembuhkan, pada waktu pagi-pagi hari kita bangun dan kita menyadari ternyata saya masih bisa bernafas. Kira-kira itukah peristiwa besar Ibu Bapak? Atau peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat kita sangat terpesona yang terjadi dalam kehidupan orang, lalu kita berpikir itulah peristiwa besar. Padahal banyak sekali peristiwa besar itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk pegang pena dan buat daftar peristiwa besar apa saja yang Tuhan buat dalam hidupku sepanjang tahun 2025,
Mungkin kita akan mengatakan ternyata terlalu banyak peristiwa besar itu yang telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupanku. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk menghitungnya. Ingat lagu ya Ibu Bapak, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Gitu. Banyak sekali berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak sekali peristiwa besar di dalam kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita suka lupa untuk memulainya dari dalam diri kita. Kita membiarkan potensi besar dalam kehidupan kita itu menjadi redup, perlahan-lahan mati, karena kita mengagumi peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan karuniakan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang. Bacaan Alkitab ini yang didahului juga dengan pembacaan dari kitab Yesaya Ibu Bapak, mau mengajak kita melihat peristiwa besar itu sebenarnya ada di mana gitu. Kalau Ibu Bapak, saudara dan saya memperhatikan bagian Alkitab, maka bisa dikatakan begini, peristiwa paling besar dalam hidup ini adalah ketika Yesus itu mau menjadi juru selamat untuk ibu bapak, saudara dan saya, untuk kehidupan dunia ini. Sehingga kita ini punya harapan dalam hidup. Tidak hanya di dunia, tapi setelah selesai kehidupan di dunia, kita memasuki kehidupan abadi dengan jaminan keselamatan yang telah dibuat oleh Kristus. Yang kedua, peristiwa paling besar itu ibu bapak menurut saya adalah ketika Yesus sang juru selamat itu ternyata dia memilih saudara dan saya untuk menjadi orang-orang milik kepunyaannya. Berapa banyak penduduk dunia ini, tapi cuma sedikit yang dipilih oleh Tuhan dan disebutnya sebagai sahabat-sahabat milik Tuhan. Menjadi teman-teman sekerja di ladang milik Tuhan. Ada banyak sekali manusia dalam dunia, tetapi ada sejumlah anak-anak termasuk ibu bapak, saudara dan saya yang disebut sebagai anak-anak milik Kristus. Ini peristiwa besar saudara-saudara. Kalau kita bayang-bayangkan, kita pikir-pikirkan kenapa saya, kenapa bukan orang hebat di sana yang dipilih? Terus Tuhan bilang tidak, karena mataku tertuju kepadamu. Karena aku memilihmu secara khusus. Lalu apa artinya pilihan Tuhan itu ibu bapak? Bacaan ini dia mengatakan tadi dalam kitab Yesaya ibu bapak, di sana secara jelas dia katakan seperti ini ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dan rumah penjara. Jadi kita ini dipilih secara khusus, dipanggil secara khusus, dan itu tadi saya katakan itu peristiwa besar gitu. Ketika kita ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya. Lalu peristiwa besar ini tidak boleh hanya terfokus pada diri sendiri. Karena ketika Tuhan panggil kita, Dia punya maksud untuk kebaikan kehidupan orang lain. Jelas Dia katakan untuk maksud penyelamatan. Untuk maksud itu Dia bilang saya pegang tanganmu, saya tuntun tanganmu, saya selalu menyemangatimu. Tetapi keselamatan itu saya pegang tanganmu, lihat ya Bapak Ibu. Saya pegang, kalau saya pegang tangan Bapak Ibu terus kita tuntun untuk jalan. Ini biasanya kalau orang tua-tua ya Bapak Ibu. Mama papa kita kadang-kadang dia sudah lelah karena usianya sudah bertambah. Lalu kelihatannya dia nggak berdaya lagi untuk jalan cepat gitu. Kemudian anak yang baik, dia tidak akan udah mah nggak usah jalan lagi deh, nanti saya gendong aja gitu kan Bapak Ibu. Cepetnya kan begitu ya, tapi nanti kasihan kaki-kakinya semakin lemah gitu.
Tapi anak yang baik dia tuntun pelan-pelan gitu. Sebenarnya cuma 5 menit tapi harus 1 jam gitu. Habis waktunya lebih banyak. Tapi ini untuk sesuatu yang baik. Gitu. Kaki-kakinya itu harus diberdayakan gitu. Nah Tuhan bilang, saya tuntun kamu. Lebih bagus kan Bapak Ibu, gak usah pilih yang lemah ini. Pakai saja yang kuat gitu kan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan, itu sebabnya itu peristiwa besar ketika Tuhan pilih kita gitu. Coba kita pikir-pikir, ini suka marah-marah gitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang suka bohong-bohong gitu. Kadang-kadang suka apa lagi ya gitu. Tapi Tuhan kok hebat sekali ya saya yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang lain ada lebih baik tapi dia mau pakai kita gitu. Nah setelah dia pilih kita Ibu Bapak, ingat selanjutnya. Dia mau pakai kita untuk membuat orang yang tidak bisa melihat itu dia terbantu dalam perjalanan hidup ya. Tadi itu sangat jelas dikatakan bahwa untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Coba lihat. Ngapain kita dipilih kan gitu Bapak ya. Jelas Tuhan bilang untuk membuka mata orang yang buta gitu. Jadi kita dipilih bukan untuk menjadi buta, tetapi untuk membuka mata yang buta. Kita dipilih untuk apa? Untuk mengeluarkan orang dari tahanan gitu. Jangan biarkan kita dipilih dan membiarkan kita terberjerembab di dalam hal-hal yang membuat kita seperti orang tahanan gitu. Seperti apa itu ya Bu Pendeta gitu ya? Apa ya Bapak Ibu? Kadang-kadang banyak orang Kristen yang membiarkan hidupnya itu dia berpikir materi itu penting sekali gitu. Sampai-sampai sebagai orang yang telah dibebaskan Tuhan, dia justru memenjarakan dirinya sendiri dengan hitungan-hitungan materi itu gitu. Akhirnya dia nggak bisa menjadi orang yang bebas gitu. Padahal ini berkat untuk menopangnya menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Nah Ibu Bapak Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita, siapapun kita. Bacaan kita dalam Injil Yohanes itu dikatakan Tuhan itu memilih Filipus gitu. Keesokan harinya Tuhan memilih Filipus gitu. Kemudian yang menarik, setelah Tuhan memilih Filipus, Ibu Bapak Saudara-saudara, dikatakan dalam ayatnya 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Lalu dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dia minta ikutlah aku, Filipus langsung meresponinya secara baik. Tapi setelah Filipus meresponi, ikutlah aku, dia ikut Yesus, Ibu Bapak. Kemudian Filipus itu, dia pergi ke Natanael. Gitu. Dia mengajak juga Natanael untuk mengikuti Yesus. Gitu. Orang yang dipanggil, tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri. Ketika kita dipanggil Tuhan, kekuatan yang kita miliki itu harus kita gunakan juga untuk mengajak orang lain datang kepada Kristus. Ya kan Bapak Ibu? Jadi jangan kita berpikir udah deh biarin aja, itu haknya dia gitu. Enggak. Waktu kita dipanggil untuk melihat peristiwa besar, mengalami peristiwa besar, mari kita mengajak orang lain juga untuk bisa menikmati peristiwa besar itu. Lalu Filipus pergi ke Natanael. Ceritanya itu Bapak Ibu, ketika Natanael, Filipus bilang begini. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Filipus ini, Natanael ini Ibu Bapak, dia seperti orang yang mencemoohkan gitu. Pandangan ini, enggak mungkin. Gitu. Kalau orang bilang begini, wah sekarang Marlene itu dipilih jadi majelis gitu. Nanti ada yang lain bilang begini, mungkinkah dia jadi majelis gitu kan Bapak Ibu. Seolah-olah kita menganggap bahwa itu enggak layak itu gitu.
Gak salah dia jadi majelis, gak salah dia jadi pelayan, gak salah dia melakukan yang baik dalam hidupnya. Jadi Nathanael bilang, gak salahkah Mesias yang baik itu datangnya dari Nazaret. Nazaret itu ibu bapak dipandang sebagai kota yang kecil gitu. Kota yang remeh gitu. Gak mungkin sesuatu yang baik itu datangnya dari Nazaret. Itulah hal yang berkembang pada masa lampau tentang kota Nazaret ini gitu. Gak bisa deh gitu dari Nazaret. Itulah yang sudah terpatri di dalam kepalanya Nathanael. Tetapi ternyata waktu Tuhan bekerja, Tuhan tidak memakai ukuran-ukuran manusia semata. Dia bisa menggunakan ukuran yang lebih tinggi gitu. Dia bisa melihat hati manusia gitu. Jadi apa yang tidak mungkin untuk manusia, itu dapat saja Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Itu namanya melihat peristiwa besar gitu. Jangan mengkerdilkan kekuatan kita karena pendapat-pendapat manusiawi kita semata. Jangan mengkerdilkan semangat kita karena pendapat-pendapat dari manusia. Bukan hanya kita, tetapi orang di sekitar kehidupan kita. Tapi biarlah kita selalu melihat sebenarnya Tuhan mau apa dengan keadaan diriku. Dan biarlah kita berproses untuk melakukan peristiwa yang besar itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, coba perhatikan ya, katanya Filipus itu dia bilang begini. Nah, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Ini Nathanael ini mengajak, gak mungkin deh gitu. Apa mungkin sih dia jadi sesuatu yang baik dari dalam dirinya gitu. Filipus tidak mendebat dia, Ibu Bapak. Filipus tidak menyanggah dia. Filipus tidak berargumentasi untuk mengatakan bahwa kamu gak boleh berpikir begitu, dia gak jelaskan begitu. Tetapi yang dilakukan Filipus adalah mengajak Nathanael untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Mari dan lihatlah, ya kan? Ibu bapak, saudara dan saya juga dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita suka menghabiskan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Nathanael yang bertanya kepada Filipus gitu. Barangkali kita perlu belajar dari caranya Filipus yang bilang, mari lihatlah gitu. Hidup beragama itu tidak hanya menyangkut tentang teori-teori. Hidup beragama itu tidak hanya berbicara tentang pandangan-pandangan yang baik dan yang tidak baik. Tetapi hidup beriman itu adalah datang kepada Yesus, lihatlah kepada Yesus, berjumpalah dengan Yesus, bercakap-cakaplah dengan Yesus, supaya kita bisa mengalami peristiwa besar di dalam kehidupan ini. Itu kan yang perlu ya Ibu Bapak. Karena kalau kita rajin beribadah, perlu itu. Karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan, ya kan. Tetapi begini, rajin beribadah tapi tidak punya waktu untuk bercakap-cakap secara khusus dengan Tuhan, nah itu bisa kosong juga gitu Bapak Ibu. Kita hanya pergi ritual beribadah, tetapi hati kita jadi kering, kosong gitu. Nah, Filipus bilang, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Ya, Yesus bilang begini, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus ternyata mengenal Nathanael. Dia bilang ini orang Israel sejati. Kenapa dia bilang begitu? Nah, ini kaitannya dengan ucapan Yesus selanjutnya dalam ayatnya yang ke-48. Ya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, dia bilang. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara,
begini, pohon ara itu bukan sekedar pohon rupanya, ya kan? Jadi dia bilang, saya sudah melihat kamu di bawah pohon ara gitu. Pohon ara itu, ibu bapak saudara-saudara, adalah sebuah pohon, ya kabarnya itu pohon ara itu memiliki daun yang sangat lebar gitu dan rimbun gitu. Ini tempat yang memberikan kesejukan dan kenyamanan gitu, di panas terik. Sisi lain, rumah penduduk orang Israel pada masa lampau itu dia pendek-pendek gitu kan Bapak Ibu. Jadi gerah kalau di dalam rumah-rumah. Mereka suka keluar dan duduk-duduk di bawah pohon ara. Banyak orang-orang ahli-ahli Taurat gitu misalnya ya, orang-orang yang mau baca-baca hukum Taurat itu, dia duduk-duduk di bawah pohon ara. Nah ini maksudnya, ketika Yesus bilang tentang Natanael, sebenarnya dia mau bilang kamu itu orang yang sejati gitu. Kamu tahu tentang Taurat gitu. Kamu tahu tentang kitabnya orang Israel dengan baik. Kamu mengenal dengan baik bahwa Mesias itu akan datang gitu kan Bapak Ibu. Nah, lalu Natanael bilang begini, bagaimana kamu tahu bahwa saya seperti itu? Natanael mengakui bahwa apa yang dikatakan Yesus itu betul gitu. Yesus bisa mengenal Natanael, padahal Yesus tidak pernah berjumpa dengan Natanael terlebih dahulu. Apa yang mau dikatakan? Ternyata Yesus punya kuasa yang besar untuk mengenal Natanael, walaupun Natanael belum pernah berjumpa dengannya. Yesus mengenal dengan baik siapa itu Natanael. Yesus paham dengan baik siapa ibu bapak, saudara dan saya gitu. Ketika dia memanggil kita, dia tahu kita punya potensi dalam hidup ini yang harus dikembangkan untuk membuat nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Dia tahu waktu dia pilih Filipus, maka Filipus pasti akan menggerakkan orang lain. Dia tahu bahwa ketika Natanael dibawa, Natanael itu dia sedikit khawatir, sedikit tidak percaya atau menjadi tidak percaya. Tetapi menarik, Natanael itu mau berjalan dan berjumpa dengan Yesus. Banyak peristiwa dalam hidup ini, ibu bapak saudara-saudara, yang sulit untuk kita mengerti seperti Natanael. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik itu datangnya dari Nazaret itu? Kita tidak dapat menemukan jawabannya hanya jika kita menghabiskan waktu untuk berdebat. Tetapi kita bisa menemukan jawabannya ketika kita berjalan menjumpai Yesus, membangun percakapan dengannya, dan mengizinkannya menjelaskan kepada saudara dan saya dalam perjumpaan kita bersama dengannya tentang apa makna yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia katakan begini, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Akhirnya Natanael bisa tiba pada jawaban yang sangat baik. Jawaban yang sangat baik ini terbangun secara indah karena dia mengalami peristiwa besar, berjumpa dan bercakap-cakap dengan Tuhan dalam hidup ini. Nah selanjutnya dia katakan, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nah ibu bapak, mengikut Yesus itu tidak hanya melihat peristiwa besar kemarin, tidak hanya menemukan perkara besar hari ini gitu. Tetapi Yesus bilang ke depan pasti akan ada peristiwa-peristiwa besar juga yang akan kamu alami di dalam kehidupan ini. Menarik ya Bapak Ibu. Jadi berkat kita itu bukan hanya saat ini gitu. Berkat kita itu terus ke depan gitu. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang memilih kita untuk berproses dengannya. Apa tugas kita? Tugas kita itu seperti Filipus yang saat menerima berkat, menerima panggilan, lalu bergerak menggunakan potensi yang ada dalam diri
untuk menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Seperti tadi dikatakan Yesaya, Tuhan panggil kita, Tuhan berdayakan diri kita supaya kita menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Saya mau mengakhiri renungan ini dengan sebuah video, bisa ya Bu ya? Mari kita lihat ya Bapak Ibu, video ini kita cermati baik-baik. Di ujung ayat 51 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Gitu. Sesuatu yang lebih besar pasti Tuhan siapkan untuk kita. Nah, silakan melihat video ini ya Bapak Ibu. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Her horse, once stuck in the pond filled with mud and could not get out, and lost all hopes of coming out and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, they saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsman getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse, to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all the strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions so that the horse can come out. And there the horse, struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends. God bless you. Take care. May you be positive forever.
Amin. Amin ya. Bagus ya Bapak Ibu. Dia diselamatkan, kuda-kuda itu diajak. Orang itu banyak sekali kudanya kan Bapak Ibu. Apa sih artinya satu kuda dibandingkan kuda yang lain gitu? Apa sih artinya Bapak Ibu Saudara dan saya, udah deh biarin aja deh. Sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali saya datengin dia gak datang-datang juga gitu kan Bapak Ibu. Males deh gitu, wah biarin aja deh gitu kan Bapak Ibu. Gak boleh gitu. Seperti kuda di dalam lumpur, kasih hal yang positif gitu. Semangati dia, ngapain? Karena memang kita dipanggil untuk melakukannya, ya kan bacaan tadi. Kita dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mengajak orang-orang di sekitar kehidupan kita, mereka berjumpa dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa orang-orang yang tidak seiman itu yang mau kita bawa ke sini nanti Bapak Ibu. Tapi bawalah dulu orang-orang yang mungkin dia sudah pernah berkata ya dengan segenap hatiku, tetapi saat ini dia pergi kemana-mana, iya kan Bapak Ibu. Gak mau dia pergi ke gereja lagi gitu, karena kecewa macam-macam seperti kuda yang terpuruk di dalam lumpur itu gitu. Tadi dikatakan yang bisa menggerakkan cuma kuda itu sendiri gitu. Tetapi menarik bahwa penggembalanya itu berpikir bagaimana caranya. Caranya itu adalah dibawa itu teman-teman kuda untuk datang ke situ gitu. Yang saya bayangkan kalau ada teman sepersekutuan kita, dia sudah lama gak pergi, hadir bersama dengan kita di sini. Satu orang gak cukup dibawa ke sana, mungkin 2 orang gitu. Mungkin 3 orang, barangkali sekelompok kuda itu datang, sekelompok orang datang, akhirnya baru tenaganya itu keluar. Dengan sisa-sisa tenaga, dia kembali memaknai arti panggilan hidupnya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Kuatkanlah kehidupan kita, bercakap-cakaplah dengan Tuhan selalu, supaya rencana Tuhan yang memilih kita, memanggil kita untuk menikmati melihat perkara besar itu, membuat kita selalu bersemangat, mengajak orang lain melihat perkara besar yang Tuhan buat untuk kehidupan mereka. Dan karena itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan mengajak kami untuk melihat perkara besar yang begitu banyak Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Karya keselamatan Tuhan dalam diri Yesus Kristus adalah karya terbesar di dalam kehidupan kami. Memilih kami untuk menjadi orang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk bekerja di dalam ladang Tuhan adalah pilihan Tuhan yang indah. Memilih kami untuk menjadi murid Kristus adalah perkara besar yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, sabda Tuhan mengingatkan kami pada hari ini. Pilihan Tuhan dalam hidup kami tidak boleh berhenti untuk diri kami sendiri. Tuhan mau memakai kami untuk juga mengajak orang lain, seperti Filipus mengajak Nathanael untuk datang menjumpai Yesus. Biarlah kami pun juga dengan penuh kelembutan tanpa memaksa, kami mengajak teman-teman kami supaya mereka boleh melihat Yesus, membangun percakapan dengan Yesus, supaya mereka juga punya semangat untuk menjadi teman-teman sekerja Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Pakai kami Tuhan, ajarkanlah kami ya Roh Kudus, semangatilah kami ya Bapa Sorgawi, supaya dalam hidup ini kami senantiasa berkarya sebagai wujud ucapan syukur kami karena karya besar Tuhan di dalam kehidupan ini. Buatlah kami bersabar, terus yakin
yakin, penuh pengharapan dan iman bahwa karya besar yang Tuhan buat dalam hidup kami pada masa lampau dan hari ini tidak berakhir pada saat ini, tetapi ada perkara-perkara besar lainnya yang akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Karenanya Tuhan, bantu kami untuk selalu membuka diri, mempersiapkan diri, selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, supaya karya besar Tuhan selanjutnya dalam hidup ini akan kami syukuri bersama dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.